Halo semuanya, terutama rekan-rekan pendidik yang luar biasa. Coba deh, bayangin sebentar aja suasana kelas Anda setiap harinya. Pasti ada anak yang super antusias, ada yang pendiam banget, atau mungkin ada yang tiba-tiba meledak marah cuma karena urusan sepele. Nah, di video rangkuman kali ini, yang udah kami susun berdasarkan sumber-sumber referensi terbaik, kita bakal ngebahas sebuah game changer untuk menavigasi dinamika itu semua. Namanya pembelajaran sosial emosional atau PSE, lewat kerangka KSEL. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kita mikir, apakah nilai ulangan yang sempurna itu beneran jaminan buat kesuksesan seorang siswa di dunia nyata? Realitanya ya, kalau kita perhatiin, tantangan harian siswa kita itu bukan cuma soal rumus matematika yang ribet, tapi justru pergulatan emosi dan perilaku mereka sendiri. Gimana cara mereka bangkit pas lagi down, atau gimana cara mereka temenan dengan sehat? Nah itu dia ujian kehidupan yang sebenarnya kan? Nah, biar kita bisa paham solusi utamanya, hari ini kita punya 4 agenda seru. Mulai dari pengantar apa itu PSE, terus kita bedah 5 kompetensi inti KSEL, gimana strategi penerapannya di sekolah, dan terakhir, kunci ekosistem pendukungnya. Singkat, padat, dan pastinya aplikatif. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pengantar soal pembelajaran sosial emosional ini sendiri. Sering banget nih kita salah paham, mikirnya pembelajaran sosial emosional itu cuma sekedar tren atau kayak plester luka sementara buat anak yang lagi rewel. Padahal, sama sekali bukan. Berdasarkan sumber yang kita rangkum, PSE ini tuh sebuah proses kolaboratif yang esensial banget. Dan ini gak cuma buat anak-anak loh, tapi juga bantu kita orang dewasa buat kelola emosi dan bangun relasi sehat. Tujuan akhirnya simple tapi dalam banget, ngebantu kita semua buat hidup dengan baik. Ini fondasi Bapak Ibu, kita lagi ngebangun mental anak biar pas lulus nanti, mereka gak cuma pintar otak tapi tangguh ngelewatin rintangan hidup. Yang bikin konsep ini brilian banget adalah fungsi gandanya. PSI ini ibarat perisai sekaligus mesin pendorong buat anak. Di satu sisi, dia itu preventif, artinya bisa mencegah masalah perilaku sebelum kejadian. Nah, di sisi lain, dia juga promotif, alias bener-bener aktif ningkatin kompetensi sosial si anak. Jadi, kita tuh nggak cuma sekedar jadi pemadam kebakaran yang sibuk mademin masalah tiap hari, tapi kita beneran lagi ngembangun gedung yang tahan api. Keren banget kan? Oke, yuk kita selami lebih dalam ke bagian kedua. Ini dia jantung dari semuanya, 5 kompetensi inti KSEL. Kita mulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu kesadaran diri atau self-awareness. Sederhananya, ini tuh kemampuan buat ngenalin apa sih yang sebenarnya bikin emosi kita kepancing. Siswa belajar buat paham sama emosi, pikiran, dan nilai-nilai diri mereka sendiri, yang pastinya bakal ngaruh banget ke kelakuan mereka. Ya logikanya gini aja, kita kan nggak mungkin bisa ngontrol sesuatu yang nggak kita sadari, betul nggak? Buat prakteknya di kelas, ini seru banget sih. Coba bayangin, ada anak yang baru aja nyampe kelas, belum juga bel bunyi, dia udah nempel namanya di papan check-in pagi, di bawah gambar awan mendung. Tanpa dia harus ngomong panjang lebar, anak ini lagi ngelatih kesadaran dirinya. Dan Anda sebagai guru langsung peka, oh anak ini kayaknya lagi butuh perhatian ekstra nih hari ini. Atau bisa juga pakai roda emosi, atau nulis jurnal refleksi. Ini bantu banget buat mereka sadar, misalnya, oh jantungku deg-degan nih, ternyata aku lagi marah. Hal-hal kecil kayak gini tuh dampaknya luar biasa loh. Nah, kalau mereka udah sadar sama emosinya, otomatis langkah selanjutnya adalah manajemen diri atau self-management. Ini krusial banget buat bener-bener ngendaliin emosi yang baru aja mereka sadari tadi. Jadi, fokusnya di sini adalah gimana cara ngatur pikiran, emosi, dan tindakan secara efektif. Apalagi kalau mereka lagi ada di situasi yang bikin stres atau nggak nyaman. Contoh realnya, gini. Pas kelas lagi mulai rusuh dan ada anak yang ngerasa kewalahan banget, alih-alih meledak marah, dia malah milih pakai teknik box briefing, tahu kan? Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik. Itu ajaib banget buat nurunin tensi. Atau ada juga strategi pause, di mana kita ngajarin anak buat berhenti mikir sejenak sebelum kepancing omongan temennya. Alat-alat sederhana ini bikin anak bisa ambil alih kendali dirinya secara instan, bukannya malah reaktif terus ujung-ujungnya nyesel. Lanjut ke kompetensi ketiga. Setelah mereka bisa nguasain emosi, sekarang masuk ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini tuh anak diajak buat mikir, kalau aku ngelakuin ini, efeknya apa ya ke depannya? Mereka belajar bikin pilihan yang benar-benar konstruktif dan pastinya selalu mikirin soal etika sama keselamatan bareng-bareng. Terus gimana cara tungguinnya? Kuncinya cuma satu, libatin mereka. Misalnya nih, pas bikin aturan kelas, ajak mereka diskusi. Kalau mereka ikut bikin aturannya, mereka pasti ngerasa lebih punya tanggung jawab buat menaati kan? Atau coba deh ajak mereka nganalisis bareng-bareng efek sampah yang mereka buang sembarangan ke lingkungan sekolah. Bisa juga pakai role play, gimana cara nolak ajakan nakal dari teman. Dengan ngerasain langsung, rasa tanggung jawab intrinsik mereka bakal tumbuh. Soalnya mereka jadi paham banget kenapa sih sebuah pilihan itu penting.
Oke, kalau dari tadi kita ngomongin soal aku, sekarang kita agak geser fokusnya keluar, alias tentang mereka. Ini namanya kesadaran sosial atau social awareness. Poin utamanya di sini adalah empati, kemampuan yang menurut saya paling mahal, yaitu paham sudut pandang orang lain. Apalagi kan siswa kita asalnya beda-beda ya, dari latar belakang, budaya, atau pemikiran yang mungkin nggak sama. Prakteknya di kelas gampang kok. Kita bisa bikin peta empati buat ngebantu anak ngerasain posisi temennya yang lagi kesusahan. Atau latih mereka buat dengerin orang lain tanpa motong ngobrolan sama sekali. Wah, ini kelihatannya sepele tapi susah loh. Terus sering-sering deh bacain cerita dari berbagai budaya di kelas. Tanpa disadari, kita tuh lagi ngebangun jembatan pemahaman antar anak-anak yang punya pengalaman hidup beda-beda ini. Dan sampailah kita di kompetensi inti yang dahir. Yang jujur aja, ini puncak dari keempat hal yang udah kita bahas tadi. Keterampilan berelasi atau relationship skills. Di tahap inilah, semua kesadaran dan manajemen diri tadi dipraktekkan langsung pas kerja bareng orang lain. Ini adalah skill buat ngebangun dan ngejaga hubungan yang sehat, kolaboratif, dan tentunya saling dukung satu sama lain. Pasti Anda familiar banget sama skenario ini. Ada tugas kelompok, terus ujung-ujungnya pada berantem soal siapa yang kerjanya paling banyak. Ngaku deh, pasti sering kan? Nah, di momen inilah keterampilan berelasi bener-bener diuji. Siswa harus belajar bagi tugas dengan adil, dan kalau ada konflik, cari win-win solution. Mereka juga diajarin buat berani ngasih pujian positif ke temannya, dan yang nggak kalah penting, nggak gengsi buat minta tolong dengan sopan kalau emang lagi mentok. Ibaratnya kerja kelompok ini tuh miniatur kehidupan bermasyarakat mereka nanti. Nah, yang paling menarik dari bagian selanjutnya ini adalah gimana sih cara nerapin semua teori tadi jadi sebuah strategi sekolah yang jalan? Berdasarkan panduan dari sumber yang kita rangkum, ada 3 cara jitu buat nyuntikin kerangka CSL ini ke dalam DNA sekolah Anda. Pertama, lewat jalur rutin. Jadi ini tuh bikin waktu khusus di luar akademik, kayak sesi sharing pagi atau jurnal. Kedua, secara terintegrasi. Kalau ini, nilai-nilai PSE-nya diselipin diam-diam pas lagi pelajaran reguler, entah lewat diskusi tokoh pahlawan atau studi kasus. Dan yang ketiga, ini yang paling powerful, yaitu bikin PSE jadi budaya sekolah. Jadi kebiasaan ngelesain masalah pakai cara damai dan saling menghargai itu nggak cuma pas lagi diawasin guru, tapi benar-benar udah jadi napas sehari-hari ekosistem sekolah. Tentu aja, buat ngebangun budaya itu, kita butuh ekosistem yang tepat. Mari kita lihat apa aja kuncinya. Poin krusialnya gini Bapak Ibu. 5 kompetensi hebat yang kita obrolin tadi itu gak akan pernah bisa jalan kalau cuma sebatas teori di awang-awang. Perlu 3 pilar utama yang harus jalan barengan. Pertama, jelas harus ada manajemen kelas yang apik dari gurunya. Kedua, dukungan orang tua yang sejalan sama nilai-nilai yang diajarin di sekolah. Dan ketiga, harus ada komunitas sekolah yang benar-benar ngedukung rasa aman dan damai. Ketiga elemen ini ibarat roda gigi yang saling ngunci. Hilang satu aja, wah fondasinya bisa langsung goyah. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari seluruh rangkuman materi kita hari ini, kesimpulannya dalam banget. Pembelajaran sosial emosional itu sama sekali bukan trik receh buat bikin anak nurut atau anteng di kelas. Lebih dari itu. Ini soal ngebekalin anak-anak kita sama kompas kehidupan, biar mereka siap menavigasi masa depan mereka sendiri. Kita lagi nyetak generasi tangguh yang siap buat hidup dengan baik, apapun badai tantangan yang bakal mereka hadapin nanti. Dan setelah kita ngupas tuntas kerangka CSL ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua ide dan praktek tadi, langkah kecil apa sih yang bakal Anda cobain di kelas besok pagi? Mungkin mau ngenalin box breathing, atau bikin papan check-in perasaan di pintu kelas. Ingat loh, setiap perubahan yang besar itu selalu bermula dari satu langkah kecil yang berani kita ambil. Terima kasih udah ngikutin video explainer rangkuman kita kali ini. Semangat terus mempraktekkan hal-hal baik, dan sampai jumpa.